cepat ikan gabus. Apa tuh? Yang cepat-cepat nggak terlalu bagus. Pengalaman di kamar operasi pakai alat-alat yang canggih nih mas. Salah satunya adalah laser urologi. Lagi rame nih kasus di salah satu rumah sakit yang salah operasi nih. Iya. Kalau misalnya di GBM sendiri, gimana sih caranya GBM tuh biar hal itu tidak terjadi di rumah sakit kita tuh? Alurnya tuh gimana? Ya. Jadi perawat sirkuler melakukan yang namanya time out, mah. Oh, time out. Ada. Halo Mas Ilham. Halo. Apa kabarnya Mas? Luar biasa, baik. Luar biasa. Waduh, kayak sibuk terus nih operasinya ya Mas. Aduh, Ramai kamar operasi. sekarang udah mulai rame di sini. Sering lah, ya setiap harinya ada operasi. Banyakan yang situ apa yang elektif Mas? Untuk situ kita banyak 50-50 sih. Elektifnya juga lumayan. Silakan Mas, perkenalkan dirinya dulu. Ya, nama saya Ilham Hermawan. Saya perawat di ruang operasi. Kebetulan saya adalah kepala unit di kamar operasi Rumah Sakit Geraha Bakti Medika Klungkung. Nama Instagramnya Mas? Instagramnya @ilhrmwn. Yang kayak wah. Yang fotonya main drum tuh ya? Bukan. Di episode GBM menurut yang ke-9 nih kita mau ngobrolin masalah kamar operasi nih Mas. Iya. Di orang awam ini kan lihat kamar operasi itu keren banget tuh, banyak alat-alatnya, udah gitu orang yang serem-serem gitu ya kan. Biasanya kalau sekali operasi itu bentuknya tim ya Mas ya? Bentuknya tim dia. Satu tim tuh terdiri dari apa aja? Di sana yang pasti ada dokter spesialis sebagai operatornya. Spesialis, ada beberapa spesialis yang ada sesuai dengan kriteria operasinya apa. Terus ada dokter spesialis anestesi untuk di bagian pembiusannya. Terus ada asisten operasi, bisa dari dokter spesialis atau dari perawat yang memang sudah dilengkapi dengan skill di ruang kamar bedah. Terus ada satu perawat instrumen yang menghandle di seluruh peralatan atau kelengkapan yang akan digunakan pada saat operasi. Terus ada satu perawat anestesi yang mengasisteni dari dokter anestesi yang memberikan obat-obatan atau memantau jalannya pembiusan pasien operasi. Terus ada lagi satu lagi perawat sirkuler atau on loop yang bertugas sebagai suatu komponen yang memang dia tidak dalam posisi steril tapi menunjang untuk berjalannya operasi tersebut. Dalam satu tim kurang lebih sekitar 5-6 orang dalam satu ruangan. Kalau untuk operasi-operasi besar mungkin biasanya membutuhkan lebih dari satu asisten operasi atau 2 operator yang berbeda. Kayak gitu sih Mas. Berarti dokternya yang nambah gitu Mas ya? Iya, bisa dokternya yang nambah atau asisten operasinya yang nambah. Deg-degan nggak sih kalau ada di keadaan operasi yang butuh waktu cepat, penanganan cepat gitu Mas? Kalau deg-degan dah pasti Mah ya. Karena dia ada tekanan juga di petugas operasinya, melihat kondisi pasien kan yang random kan, ada yang kadang kondisi baik, ada kondisi sedang, kadang juga ada yang kondisi emergensi. Udah pasti ada deg-degan yang kita rasakan. Cuman kita juga nggak bisa pasrah dengan deg-degan kita juga harus tetap fokus apa yang harus kita kerjakan. Fokusnya tetap ke keselamatan pasien, jadi kita kesampingkan itu semuanya. Mungkin kadang beberapa kita juga sempat saling ngobrol, terus kayak ya mungkin untuk mengurangi sedikit stresor kita ngidupin musik, biasa sambil dengerin musik kayak gitu. Biar pasiennya biar cair suasananya Mas ya. Biar pasiennya juga lebih enjoy kan.
mungkin awalnya dia tegang ya masuk ke ruang operasi, tapi setelah dia tahu ruang operasi itu sungguh-sungguh asik, ya mungkin bisa membantu dia mengurangi khawatirnya dia, ya khawatirnya dia, gitu, rasa sakitnya bisa teralihkan. Jadi kita juga sebagai petugas juga bisa menjalankan dengan lebih enjoy lah, kayak gitu, lebih bagus jadinya, kayak gitu sih Mas. Tadi kan Mas bilang tuh pengalaman di kamar operasi pakai alat-alat yang canggih nih Mas. Iya. Biasanya operasi apa aja sih? Operasi penyakit apa aja nih yang kita pakai alat-alat canggih Yang di rumah sakit? Yang pernah pakai alat-alat canggih ya. Biasanya kalau untuk pakai alat canggih, rata-rata di semua operasi kita menggunakan alat canggih. Salah satunya mungkin yang jadi keunggulan di rumah sakit kita, di rumah sakit RSU GBM, mungkin salah satunya adalah laser urologi, kayak gitu. Itu kita punya untuk tindakan operasinya dengan alat tersebut. Itu canggihnya tuh gimana Mas? Untuk penjelasannya mungkin untuk laser urologinya sendiri itu dia berupa mesin. Jadi nanti selama prosedur operasi pasien tidak mengalami luka sayatan. Jadi ada di bedah gitu ya? Nggak ada. Biasanya kan kalau manual, kalau itu kan harus dibedah ya, dia untuk ngeluarin batunya, terutama ini untuk batu, mengeluarkan batu, memecahkan batu. Kita jadi nanti ada suatu alat yang dimasukkan lewat kemaluan, entah itu laki-laki ataupun perempuan yang mengalami gangguan di perkemihan, ya di perkemihan, terutama yang terdapat batu-batu di saluran kencing. Nanti alatnya dimasukkan dari dalam kelamin, terus nanti alat tersebut telah dihubungkan ke sebuah monitor. Jadi nanti pasien karena pembiusan di saat dilakukan tindakan laser urologi ini dibiusnya setengah badan, jadi dari perut ke bagian bawah. Jadinya nanti pasien juga akan tetap sadar dan bisa mengikuti jalannya operasi tanpa harus melihat di area operasinya, tapi nanti bisa lihat lewat monitor. Oh, begini kondisi batunya. Nah, setelah tersebut nanti ada semacam kabel kecil yang ikut juga masuk nanti di lewat alat tadi yang masuk ke kelamin pasien. Nanti di sanalah alat tersebut kita sudah setting, sudah kita atur untuk memecahkan batu yang ada di dalam atau di saluran kencing tadi. Jadi tanpa rasa sakit sedikit pun nanti batunya nanti bisa hancur, jadi berupa seperti pasir, dan pasien juga sudah bebas dari batu. Waktunya juga cepat sekali, paling ya 30 sampai 1 jam biasanya operasinya. Ya, cepat sekali. Ya, Ma. Jadi tanpa sayatan, pasien tidak sakit, pasien juga tidak terganggu. Pulangnya cepat nggak Mas? Pulangnya tergantung kondisi pasien juga Ma nanti. Ya, biasanya normalnya ya 2 sampai 3 hari karena pasien juga harus MRS kan. Dan pastinya mah laser urologi sudah bisa dipakai dengan pasien-pasien yang menggunakan BPJS. Wih, gratis ya, tuh. Gratis tanpa iur biaya ya, tanpa iur biaya. Sesuai dengan hak kelasnya sama GBM. Itu berarti seru banget. Bukan cuma petugas rumah sakitnya ini yang punya pengalaman bagus kalau punya fasilitas canggih Mas, tapi pasien juga bisa merasakan. Pasien bisa merasakan manfaatnya. Saat operasi pasiennya masih sadar, terus kita bisa lihat di monitor tuh gimana dokternya bekerja gitu. Keren. Bisa komunikasi, kita sambil ngobrol biasanya di sana. Jadi ya mungkin banyak yang berpikiran bahwa ruang operasi itu serem kayak gitu. Enggak. Kita selalu berusaha gimana buat suasana fun, nyaman di ruang operasi. Tapi di ruang operasi kita mantap. Keren. Pingin tuh lihat. Tapi nggak pengen operasi. Janganlah. Makanya harus jaga kesehatan tetap. Yang paling penting operasi itu udah pilihan terakhir mungkin ya. Bisa dicegah. Terapi-terapi yang lain tuh bisa dicegah. Memungkinkan baru operasi itu pilihan. Kondisi-kondisi tertentu yang memang harus operasi
daripada kita harus sayang sama kesehatan kita juga. Kalau jalan satu-satunya operasi ya nggak apa-apa operasi aja. Mas, tadi kan Mas bilangnya tuh satu tim tindakan operasi itu kan ada 5-6 orang tuh Mas. Itu tugasnya masing-masing ngapain aja sih Mas? Kalau tugas masing-masing jelas berbeda ya. Makanya semua itu harus ya, komponen-komponen itu tuh harus lengkap lah gitu. Biar kita juga bisa kerja sesuai standar operasional yang berlaku. Mungkin dimulai dari yang dari perawat sirkulernya dulu mungkin ya. Boleh. Kalau perawat sirkuler, dia itu tugasnya nanti membantu jalannya operasi dari luar meja operasi. Luar meja operasi itu dalam artian dia tetap di dalam ruangan operasi, cuman posisi dia tidak steril gitu. Tidak steril. Dia tidak langsung mengambil tindakan. Jadi misal kayak ngambil BHP, ngambil kebutuhan obat-obatan atau ada alat-alat yang memang belum disediakan dan di saat operasi memang dibutuhkan. Dia jadi tim logistiknya lah gitu ya, yang bolak-balik. Jadi pendelivernya untuk itu sirkuler atau on loop gitu namanya Mas? Ya, untuk di dalam ruang operasi istilahnya perawat sirkuler atau perawat on loop. Kayak gitu. Itu berapa orang biasanya? 1 orang? Biasanya 1 orang. Terus ada lagi perawat instrumen. Perawat instrumen dia masuk di dalam tim yang steril, dia bekerja langsung di meja operasinya. Tugasnya adalah untuk mengecek atau menyediakan segala peralatan yang diperlukan di saat jalannya operasi, Mas. Jadi kesterilan alat, terus kelengkapan alat dan fungsional alat harus sudah siap ready gitu. Ya, disiapkan sama perawat instrumen tadi kayak gitu. Alat-alatnya biasanya apa aja sih itu Mas? Lampu gitu Mas ya? Kalau alat-alatnya? Enggak. Kalau itu kan untuk penunjangnya. Penunjangnya. Ya, kalau alat-alat yang di steril, alat yang dipakai untuk operasi biasanya banyak yang untuk jahit, yang untuk jahit, yang untuk memegang, banyak banget alatnya. Jadi harus dipersiapkan ya, dan harus tahu fungsi alatnya untuk apa gitu. Untuk mempermudah operator operasi, ya. Terus tadi juga ada perawat anestesi ya, perawat anestesi. Tugasnya adalah untuk mendampingi dokter anestesi, yang dimana perawat anestesi ini mengontrol masuknya obat-obatan selama pembiusan, terus memantau tanda-tanda vital di tubuh pasien. Jika pasien misalnya ada gangguan, mengalami penurunan saturasi oksigen, atau pasien sesak, atau ada kendala lain yang ditemukan selama jalannya operasi, perawat anestesi yang biasanya bertugas untuk memantau hal tersebut sebagai monitoring. Ya. Terus apa bedanya perawat anestesi sama dokter anestesinya, Mas? Kalau untuk perawat anestesi ini menjalankan advice atau instruksi yang diberikan oleh dokter anestesi. Jadi keputusan untuk memberikan obat apa, dosisnya berapa, terus terapi apa aja yang didapatkan pasien selama operasi itu dokter anestesi yang menentukan. Sementara untuk menjalankan itu semua dan memonitoring itu semua dilakukan oleh perawat anestesi kayak gitu, Mas. Terus ada asisten operator ya, asisten operasi. Asisten operasi ini biasanya bisa dari dokter spesialis lain atau perawat yang sudah dilengkapi dengan keterampilan yang udah bersertifikat juga ya, yang bersertifikat pastinya, yang sudah expert lah, sudah expert dan sudah terbiasa untuk melakukan tindakan operasi ya. Jadi beliau atau perawat asisten operator ini, asisten operasi ini, dia sebagai tangan kedua dari dokter ya. Biasanya sih seperti itu, tangan kedua dari dokter atau dari operator yang menjalankan tugas sebagai pendamping dari operator atau dokter yang mengambil tindakan
sedikit masukan atau pertimbangan sebelum melakukan keputusan pengambilan di dalam operasi tersebut mah kayak gitu. Terus tadi ada dokter anestesi, mungkin tadi sudah dijelaskan sekalian ya sama perawat anestesinya. Terus yang paling utama nih, jagoan kita nih, dokter operator operasinya. Oh, itu ketuanya. Ya, itu ketuanya ya. Jadi beliau yang mengatur jalannya operasi, beliau yang mengambil keputusan di saat di atas meja operasi, beliau yang melakukan tindakan operasinya mah. Jadi yang mengontrol selama jalannya operasi ya beliau, dokter spesialisnya tersebut. Mas, pernah nggak sih di satu operasi itu ada dokter spesialis yang ngambil tindakan? Bisa nggak sih kayak gitu, Mas? Beda dokter spesialis maksudnya? Iya. Pernah. Misal pasien dengan appendix ya, atau usus buntu. Misalnya pasien tersebut dalam kondisi hamil misalnya mah. Misalnya dalam kondisi hamil kayak gitu. Jadi untuk kondisi hamilnya kan ditangani oleh dokter spesialis obgyn atau dokter spesialis kandungan. Ya. Kalau untuk pengambilan tindakan usus buntunya atau appendixnya tadi kan dilakukan oleh dokter spesialis bedah ya Maya. Untuk mungkin untuk fokus utama kan pengambilan usus buntunya ya atau appendixnya. Nah, mungkin di saat berjalannya operasi usus buntu tersebut ada ditemukan kendala lain yang mengarah ke kasus obgyn atau kasus kandungan. Jadi nanti dokter spesialis bedah ini bisa konsul di saat berjalannya operasi, bisa konsul ke dokter spesialis kandungan. Jika memang perlu tindakan dari dokter spesialis kandungan untuk pasien tersebut, nah jadinya tindakannya bisa dilakukan berbarengan kayak gitu mah. Jadi tindakan oleh dokter spesialis kandungan dan dokter spesialis bedah tadi bisa dilakukan bersamaan. Tapi kasus tersebut sih jarang sih ya. Iya. Karena melihat untuk mengambil suatu tindakan harus dilihat dulu kesiapan dari kelayakannya kayak gitu. Keren kayak kalau misalnya satu pasien ditangani dua dokter spesialis itu. Iya. Tapi kompleks juga pasti kasusnya Mas ya? Iya, pasti dengan kasus yang dengan kasus yang di luar dari pada umumnya lah kayak gitu. Tidak ditemukan di semua kasus ya. Yang jarang. Kalau pengalaman Mas nih, ya. Operasi paling lama tuh berapa lama Mas? Kalau operasi paling lama GBM. Selama di GBM ya, paling lama itu mungkin bedah saraf ya Maya? Iya, paling lama. Bedah saraf kayaknya paling lama. Selama ini rata-rata sih sekitar 4-5 jam biasanya. 4-5 jam tuh di kamar operasi terus Mas? Di kamar operasi. Berdiri gitu? Berdiri. Jadi sampai rumah jadi nggak sampai sini Mas? Sampai rumah. Apa disuruh susah. Intinya yang penting karena fokus kita untuk pasien sih, mau waktu berapa lama pun tetap kita layani, kita gas pokoknya. Tapi kalau normalnya itu berapa lama operasi? Ya. Rata-rata ya. Lebih lah rata-ratanya. Ya mungkin 1 jam ya sih. Ada juga yang 1 jam kurang, tergantung operasinya. Ya, ada beberapa kriteria juga kan soalnya. Tapi kalau bedah saraf tuh bisa sampai 4-8 jam gitu Mas? Bisa jadi. Tergantung nanti kondisi pasien, kesulitan nanti ada juga kayak gitu. Tuh istrinya Mas Ilham. Ya. Kalau Mas Ilham kalau habis operasi bedah saraf ingat Mas Ilham ya. Jangan dimarah-marahin Mas Ilham baru ke rumah. Lama. Itu lamanya tuh ngapain sih Mas kalau bedah saraf tuh? Apa yang buat lama operasinya tuh? Bedah saraf ya. Kan juga dia ada beberapa karakter ya Maya. Kalau bedah saraf. Jadi nggak semuanya sama sih, mungkin karakternya, kondisi pasiennya juga pastinya. Mungkin yang bikin lama kadang itu dia kan banyak sekali ya lapisan, dan kita juga harus berhati-hati dan harus teliti sekali. Lebih baik menurut saya sih ya, lebih baik lama dan selesai daripada cepat tapi tidak selesai kayak gitu. Hasilnya tidak bagus kan percuma juga. Sahabat GBM. Jadi kualitas tuh sangat dipentingkan sekali ya di kamar operasi ini Mas ya. Intinya ada yang ya. Jadi penting pasti gitu. Ya kayak gitu sih Mas. Jadi ya
kasus kita udah wah kira-kira operasinya jamnya segini nih kayak gitu. Kita nggak boleh sebenarnya kayak udah menargetkan ini harus kira-kira ini karena kita nggak tahu soalnya jalan apa yang akan ada gitu Mas ya. Tapi kalau untuk estimasi pasti ada sih estimasi ya. Karena kembali lagi tadi melihat kondisi pasien, melihat kesulitan karena terkadang tuh ada suatu kondisi yang berbeda di saat kita sebelum melakukan pembedahan dengan sesudah melakukan pembedahan tuh pasti ada kondisi yang berbeda dari pasiennya kayak gitu. Oke. Ini Mas lagi mau nanya lagi nih Mas. Ya. Kan lagi rame nih kasus di salah satu rumah sakit yang salah operasi nih. Iya. Nah, kalau misalnya di GBM sendiri gimana sih caranya GBM tuh biar hal itu tidak terjadi di rumah sakit kita tuh, alurnya tuh gimana? Ya. Jadi kalau untuk di rumah sakit kita, khususnya rumah sakit Geraha Bakti Medika, kita di dalam ruang operasi tersebut sudah dilengkapi dengan yang namanya standar operasional prosedur ya, atau SOP ya. Jadi di sana ada beberapa step-step yang harus kita lewati, yang harus sangat-sangat ketat untuk meminimalisir adanya kesalahan di dalam ruang operasi. Jadi yang pertama-tama kita harus dari mulai serah terima pasien, kita harus benar-benar di sana untuk untuk memeriksa ya atau mengecek dari operan pasien dari unit prabedah. Nanti kita cocokkan dengan tindakan apa yang mau diambil, benar atau tidaknya pasiennya kayak gitu, lokasinya di mana, terus ada kontraindikasi atau tidak kira-kira kalau kita melakukan di saat itu. Jadi hal-hal tersebut memang harus dilakukan di awal sebelum operasi. Terus di saat kita sudah melakukan hal tersebut semua, pasien pun masuk ke dalam ruang operasi, kita cek ulang lagi, kita double check. Kita double check lagi ya sebelum dilakukannya tindakan operasi. Setelah pengecekan semua alat, operator menginstruksikan untuk memulai operasi, dan di sana biasanya perawat sirkuler melakukan yang namanya time out, time out. Ada namanya istilah time out. Apa time out? Nah, time out itu di sana kita menjelaskan untuk mengkonfirmasi ulang tindakan apa saja yang mau dilakukan, dengan operator siapa, dengan petugasnya siapa saja, kesiapan alat bagaimana, diagnosa pasien tersebut apa, kontraindikasinya untuk pasien tersebut apa, terus obat-obat tambahan atau ada tindakan khusus yang mau dilakukan kepada pasien tersebut dari dokter anestesi apa kira-kira, terus yang pasti lokasi operasinya di mana. Itu sih yang paling penting ya. Lokasi operasinya yang di mana. Bener nggak ini pasiennya kayak gitu. Jadi wajib banget apalagi di ruang operasi untuk kita selalu mengkonfirmasi setiap tindakan yang belum kita lakukan. Di saat tindakan pun kita pasti konfirmasi ulang lagi, entah itu di antara asisten dengan operator atau dari perawat sirkuler yang mengingatkan bahwa izin konfirmasi ulang untuk pasien ini tadi harusnya dimasukkan ini sebelum dilakukannya tindakan ini. Jadi kita harus saling mengingatkan juga di ruang operasi itu tersebut. Yang ngelakuin time out itu siapa Mas? Yang untuk melakukan time out itu perawat sirkulernya. Perawat sirkuler. On loop-nya tadi. Kayak gitu. Soalnya kalau itu lalai bisa jadi fatal sekali ya. Fatal sekali, iya. Jadi ya mudah-mudahan tidak pernah terjadi ya. Jadi harus tetap hati-hati apapun tindakan yang dilakukan. Sesuai dengan prosedur. Harus dengan prosedur yang ada. Sahabat GBM ya. Jangan terburu-buru, intinya aja ada yang ada. Dagang sate, dagang canang, tetap sate dan tenang. Kan cepat ikan nggak bos? Apa tuh? Yang cepat-cepat nggak terlalu bagus. Ya. Iya. Gitu. Ya, saya senang sih kerja di ruang operasi karena di sana banyak sekali tantangan, hal-hal yang berkesan. Kita harus berpacu dengan waktu, kita harus teliti di saat kita dituntut
untuk cepat-cepat melakukan tindakan, kita juga harus dituntut untuk teliti sekali. Iya, nggak boleh panik-panikan ya Mas ya. Nggak boleh. Pantang banget untuk panik di ruang operasi. Itu kayak perlu jam terbang, kayak Mas Ilham kan udah jam terbang udah tinggi nih. Enggak juga. Udah nggak panik, udah bisa kontrol semuanya. Intinya ya, tetap pasti pertama sebelum melakukan tindakan berdoa. Saya harus menyerahkan sama yang di atas kayak gitu. Biar operasinya juga, biar tindakan yang kita lakukan juga tetap berjalan lancar. Sudah berapa lama kerja di GBM, Mas? Kalau saya di GBM sudah hampir 3 tahun ya. 3 tahun. Hampir 3 tahun. Gimana kesannya? Udah mulai jadi keluarga sendirilah. Rumah kedua ya. Kalau bisa di kakak nambah nama-nama. Sayangnya nggak bisa. Itu sih. Terus selama kerja di GBM ini gimana kesan-kesannya ini? Apalagi jadi kepala unit kamar operasi kayak lumayan banyak nih. Iya, yang harus diurusin ya. Gimana? Kalau pesan dan kesan saya sih, kesannya yang pertama ya. Kesannya di GBM dari unit ruang operasinya sendiri menurut saya sangat solid. Ya, saya sebagai kepala unit di sana bisalah mengkoordinasi teman-teman, dan tidak lupa juga kadang teman-teman juga mengingatkan ke saya begini harusnya untuk melakukan ngambil keputusan, begini harusnya mengisi hal-hal yang kurang. Jadi kita harus saling melengkapi satu sama lainnya. Terkhusus untuk di rumah sakitnya sendiri, menurut saya ya semuanya SDM yang luar biasa menurut saya. Di samping alat-alat canggih yang kita miliki, SDM-nya juga sudah teruji lah untuk melayani pelayanan yang diberikan di rumah sakit kayak gitu. Jadi untuk kalau pesan ya tadi apa? Jaga kesehatan pastinya. Terus karena kita lagi bahas di ruang operasi, operasi itu bukan sesuatu yang menakutkan. Jadi operasi itu harus diambil kalau kita memang butuh tindakan operasi tersebut. Jadi buat teman-teman yang masih takut misalnya, ya kalau bisa jangan sampai ya. Tapi kita juga nggak tahu kan keadaan kita, kapan kita sehatnya, kapan kita sakitnya, dan kalaupun sakit tersebut sampai harus kita dioperasi, ya ambil aja dan jangan takut. Yang pasti jangan takut. Ada Mas Ilham soalnya. Karena operasi itu asik sih. Banyak yang pengen balik lagi, cuman kan nggak mungkin. Masa lagi dia ngulang kan nggak. Jangan diulang-ulang lah. Kalau bisa. Tapi kalau pengen lagi ya nggak masalah. Terima kasih Mas Ilham atas sharing ilmu dan insight-nya. Semoga bermanfaat nih buat sahabat game di rumah. Jadi kayak tadi pesannya Mas Ilham tuh, kamar operasi itu bukan sesuatu yang menakutkan ya teman-teman. Itu bisa jadi sesuatu yang fun. Tergantung gimana kita bawanya aja, sama gimana mindset kita gitu. Teman-teman mau reservasi ke RSU GBM bisa melalui WhatsApp kami di 082 146 070 187 atau bisa melalui website kami di www.gbmhospital.com. Jangan lupa follow Instagram kami di @gerabaktimedika. Jangan lupa ya teman-teman, GRHA, dan Facebook kami di Gera Bakti Medical Hospital, dan subscribe channel YouTube kami di GBM Hospital. Thank you so much for watching. Hope you guys like it and see you in the next video. Bye.